Selamat pagi Bapak Ibu saudara terkasih dalam Kristus. Shalom dimanapun kita berada, di rumah masing-masing. Kita menikmati ibadah pada hari ini. Baik dan percaya semua telah mempersiapkan dirinya masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini ada perjamuan kudus. Jangan lupa siapkan roti dan anggur di rumah Bapak Ibu saudara sekalian untuk menikmati perjamuan kudus pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Saat teduh selesai. Kami berharap dimanapun Bapak Ibu berada dalam keadaan yang sehat, terpelihara dengan sempurna dalam kasih setia Tuhan. Beberapa waktu lalu lewat video suara gembala tentang beriman di tengah pandemi, episode yang keempat, Pendeta Ipin Alang, Bapak Gembala kita mengingatkan tentang siapa pemimpin hidup kita dan kepada siapa kita taruh pengharapan kita. Hal ini tentunya membuat kita dapat terus beriman di tengah pandemi. Karena sesungguhnya pemimpin hidup kita adalah Tuhan dan hanya kepadanya kita berharap. Mazmur 17 ayat 6-8 berkata demikian. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Sebuah doa Mazmur Daud yang ditujukan kepada Tuhan, memohon pemeliharaan, memohon pertolongan Tuhan. Kepada Tuhan saja Raja Daud berharap. Demikian juga kita semua menghadapi masa-masa yang mungkin tidak mudah. Kita tahu kita tidak gentar karena kita punya Tuhan yang tidak pernah ingkar janji kepada kita semua. Dia Bapa Surgawi yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Bapa Surgawi memeliharaku. Kita naikkan pujian ini, kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah pada hari ini. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu penat, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau dalam laut mendung. Ku tak gentar, dia tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Bunga di padang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Sudah tentu termasukku, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau dalam laut mendung. Ku tak gentar, dia tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Musik memuji Tuhan.
surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, tinggarai atau dalam lakmanmu. Ku tak gentar, dia tak ingkar, Bapa surgawi memelihara. Ku tak gentar, dia tak ingkar, tak gentar, dia tak ingkar, Bapa surgawi memelihara. Bapa surgawi memelihara, Bapa surgawi memelihara, Bapa surgawi memelihara, Bapa surgawi memeliharaku. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, pujian ini menjadi pernyataan iman kami di hadapan Tuhan, menjadi suatu ucapan syukur di hadapan Tuhan. Karena kami tahu kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini, semua karena pemeliharaan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan yang dinyatakan bagi setiap umat Tuhan dimanapun berada. Kami datang pada hari ini menundukkan diri kami di hadapan Tuhan, karena kami tahu kami umat-Mu yang penuh dengan dosa. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan, dan biar hari ini kami boleh layak menghampiri tahta-Mu, bersekutu dengan Tuhan, bahkan hari ini menerima perjamuan kudus-Mu, sehingga kami dipersatukan kembali dengan Tuhan yang Maha Kudus, dan kami boleh menerima pembaharuan di dalam Tuhan, pemulihan dalam Tuhan, iman kami kembali dibangkitkan dalam Tuhan, menghadapi setiap situasi di depan kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami, dan kami mau awali kebaktian pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Masa pandemi COVID-19 ini merupakan suatu masa perjuangan bagi semua kalangan. Banyak juga ragam jenis respon orang-orang di dalam menghadapinya. Ada yang mungkin masih baik-baik saja, namun kebanyakan orang menghadapi stres yang begitu luar biasa. Bahkan ada yang sampai depresi, bahkan juga ada yang mungkin tidak dapat mengatasinya lagi. Apa jadinya kehidupan ini? Namun setiap kita tahu pergumulan yang kita hadapi dalam Tuhan, kita tidak pernah berjalan sendirian. Dan bersama dengan Yesus kita dapat menanggung segala perkara, karena Dia Allah yang senantiasa menyertai kita. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Naikkan ini sebagai nyanyian iman kita di hadapan Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalah, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan,
Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala raja. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan di rumah kita masing-masing. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala raja, Dia Yesus anak domba Allah yang sungguh amat mengasihi kita. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar apapun masalah yang kita hadapin. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan dengan satu tema yang baru, sikap menghadapi bayang-bayang maut. Apa jawabannya? Bagaimana cara kita bersikap menghadapi situasi yang mungkin tidak enak di depan kita, bahkan mungkin mencekam, menakutkan. Yang pasti kita harus tetap beriman, berdoa, karena apapun situasi yang kita hadapin, kita tahu bahwa firman Tuhan berkata dalam Mazmur 124 ayat ke-8, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan mari kita senantiasa ingat akan setiap pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bukan hanya situasi saat ini yang membuat kita takut, mencekam, tapi kita juga perlu ingat bahwa Tuhan sudah menolong kita begitu banyak di saat kita tidak mampu lagi, tidak berdaya lagi. Di situ tangan Tuhan yang berkuasa senantiasa diulurkannya, menolong kita semua umatnya yang percaya kepadanya. Pertolonganmu. Tanakan pujian ini, siapkan hati kita terima berkat firman Tuhan pada hari ini. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Naikkan pujian ini sekali lagi. Nyatakan ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara setiap hidup kami Tuhan. Pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, pertolongan-Mu
sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk setiap pertolongan demi pertolongan yang sudah Tuhan nyatakan sampai dengan hari ini. Di saat kami tidak sanggup lagi, kami tahu tangan Tuhan menolong tidak pernah terlambat setiap kami. Terima kasih Tuhan, nyatakan pertolongan-Mu buat setiap kami. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mata kami tertuju padamu. Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu dan kami percaya kepadamu. Aku percaya Tuhanku ada, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhan kami ajaib, Tuhan kami dahsyat, memberkati setiap kami, tangan memulihkan kami, memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya, haleluya. Kami percaya hanya kepada Engkau. Tanpa percaya kami gak mungkin bisa menjalani hidup hari-hari ini. Tanpa percaya kami tidak mungkin menghadapi tantangan kesulitan. Kami tidak mungkin menghadapi cobaan dan ujian Tuhan. Karena itu kami satu-satunya sikap percaya kepada Tuhan. Bahwa Engkaulah Allah yang memulihkan. Engkaulah Allah yang peduli kepada setiap tantangan, kesulitan dan penderitaan setiap umat-Mu. Hari ini jika kami berdiri, itu karena kami tetap mau percaya kepada Tuhan. Dan kami ingin seperti Rasul Paulus yang berkata, kami hidup bukan karena melihat, tapi kami hidup karena kami percaya. Berkatilah kami Tuhan, biarlah hari demi hari yang kami lewati, kami lewati dengan iman, kami lewati dengan percaya. Kami datang kepada Tuhan dengan segala keberadaan kami. Bab, ketika kami datang kepadamu dan berada di hadirat-Mu,
Saat itulah iman kami dikuatkan, percaya kami ditumbuhkan. Terima kasih Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, sampaikan kehendak-Mu, keinginan-Mu, bahkan segala rencana-Mu bagi setiap kami, sehingga kami boleh berjalan bersama Tuhan sampai akhir di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami telah siap mendengar suara-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan membaca satu bagian dari firman Tuhan. Sekarang kita masuk kepada Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Kita sudah selesai Kisah Rasul 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang kita masuk dalam tema yang baru di dalam pasal yang baru. Hari ini kita baca Kisah Para Rasul 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya, jemaat Tuhan menyimaknya. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka abaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Tuhan makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan kebenaran ini. Nah, saudara-saudara sekalian, tema kita yang baru adalah bagaimana kita bersikap ketika kita menghadapi bayang-bayang maut, atau sikap menghadapi bayang-bayang maut. Tema ini diangkat dari kisah para diaken, 7 diaken, dan nanti secara khusus kita akan menyorot yang namanya diaken Stefanus. Ya, kalau kita udah melihat kisah para rasul, memang ini kisahnya para rasul. Ya, kitab kisah para rasul itu fokus kepada kisah para rasul, yaitu para rasul. Nah, tapi kali ini juga ada para diaken. Nah, hari ini kita akan fokus kepada para diaken. Nah, pertanyaannya adalah Stefanus itu adalah salah satu diaken dari 7 diaken yang dipilih pertama kali di dalam gereja mula-mula. Ini pertama kali gereja menggunakan sistem kemajelisan, sistem diaken di dalam pemerintahan gereja. Sebelumnya, ya, sebelum ada diaken, gereja hanya dipimpin dan dimanage oleh para rasul langsung, ya. Tetapi dengan bertambahnya jemaat dan bertambahnya pelayanan-pelayanan diakonia, maka kesibukan itu telah mengganggu tugas utama para rasul, yaitu di dalam berdoa, di dalam menyampaikan firman. Sehingga mereka merasa nggak puas, ya, nggak puas para rasul. Kenapa? Gara-gara pelayanan diakonia, pelayanan meja, mereka mengabaikan pelayanan firman dan doa. Nah, karena itu saudara, para rasul ini akhirnya ingin supaya pelayanan meja itu diberikan kepada orang awam. Akhirnya para rasul berkata supaya jemaat memilih 7 orang, ya, untuk calon diaken agar mereka boleh melayani meja dan memanage pelayanan yang ada pada waktu itu. Nah, saudara-saudara,
Kalau kita lihat ada satu prinsip di sini, para diaken diangkat membantu para rasul. Itu yang terjadi. Tapi memang ada gereja tertentu, saking berkuasanya para diaken, justru para hamba Tuhan yang diangkat membantu para diaken. Itu terbalik prinsip itu. Nah, gereja kita nggak begitu. Gereja kita prinsip utama adalah leadership itu dipegang oleh para rasul atau para hamba Tuhan. Baru diaken itu manajerialnya. Ya, mereka diangkat untuk membantu para rasul atau para hamba Tuhan. Nah, ini yang prinsip yang benar sesuai dengan kisah para rasul ini. Nah, kata diaken berasal dari kata diakonos yang berarti pelayan atau pelayanan meja, ya, to serve tables, ya, tables, ya, terkenal ya, pelayanan meja atau pelayan meja. Ya, kayak kita kalau kita ke restoran, ke rumah makan, ya, ada pelayan meja. Nah, pelayan meja itu seperti itulah kira-kira pengertian dasar dari seorang diaken. Nah, pelayan meja artinya apa? Pelayan meja itu artinya pelayanan yang berkaitan dengan sosial, yang berkaitan dengan diakonia, yang berkaitan dengan relasi, juga berkaitan dengan pelayanan pada janda-janda, kepada yatim piatu dan lain-lain. Itu pelayan meja pada zaman itu. Nah, diaken diangkat supaya mereka sungguh-sungguh memperhatikan pelayan meja, sehingga para rasul bisa berpusat, berkonsentrasi dalam pelayanan firman dan juga di dalam doa. Nah, saudara-saudara, karena pelayan meja itu sudah terabaikan, maka jemaat mula-mula memilih 7 orang, ya, 7 orang yang luar biasa. Di sini dikatakan, siapakah 7 orang itu? Yang pertama, saya akan sebut nama mereka. Yang pertama itu Stefanus. Nama Stefanus dan Filipus ini 2 diaken, nanti ada Filipus yang kedua. Itu 2 diaken yang paling sering disebut oleh Alkitab. Stefanus adalah seorang yang berkhotbah juga, selain pelayanan meja, ya, diakonia. Dia juga pintar dalam berapologetika, ya, pembela agama. Ia dituduh dengan secara palsu, lalu diseret ke pengadilan di depan mahkamah agama. Stefanus akhirnya dilempar batu sampai mati, ya. Sehingga Stefanus adalah proto-martir atau martir pertama bagi gereja. Lalu yang kedua, diaken Filipus. Filipus ini bukan Filipus rasul, ya. Ini beda. Tapi dia adalah seorang diaken, orang awam biasa, tapi juga terkenal sebagai seorang penginjil. Filipus diaken inilah yang memenangkan sida-sida dari Ethiopia, dan dia juga mati syahid, ya. Lalu yang ketiga, Prokorus, ya, dan hanya sekali nama Prokorus disebutkan dalam Alkitab, setelah itu sudah nggak ada lagi. Tetapi menurut tradisi, Prokorus akhirnya menjadi gembala sidang di Antioquia, dan ia mati martir di kota itu pada abad pertama Masehi, ya. Lalu yang keempat, diaken Nikanor. Sama seperti Prokorus, hanya disebut 1 kali dalam Alkitab, setelah itu nggak disebutkan lagi. Tetapi menurut tradisi, Nikanor adalah salah satu dari 70 murid Yesus. Ia mati martir di Perth, ya, di daerah Libanon. Ini catatan tradisi. Kemudian diaken yang kelima, yaitu Timon, ya. Timon juga hanya sekali disebut oleh Alkitab, setelah itu nggak disebutkan lagi. Tetapi menurut tradisi, Timon menjadi salah satu dari 4 diaken yang melayani sebagai gembala sidang di Yunani dan juga di Bosra, Syria, ya. Dan menurut catatan sejarah, Timon membangkitkan amarah gubernur di daerah itu, sehingga akhirnya dia mati dibakar. Lalu Parmenas, diaken yang keenam. Ia juga hanya sekali disebut dalam Alkitab, dan setelah itu nggak disebutkan lagi. Tetapi menurut tradisi, Parmenas pergi memberitakan Injil ke Asia Kecil, dan ia akhirnya jadi gembala di gereja Soli. Nah, Soli di sini ya masih kebingungan, masih Soli yang di Siprus atau Soli yang di Sisilia, karena ada 2 Soli. Namun akhirnya ia mati di kota Filipi pada masa penganiayaan Trajan oleh Kaisar Romawi tahun 98 Masehi. Lalu diaken yang terakhir, diaken yang ketujuh, yaitu diaken Nikolaus, ya, Nikolaus. Nikolaus satu-satunya diaken yang diangkat dari orang yang bukan Yahudi. Dia orang Yunani, ya. Namanya juga cuma sekali disebut Alkitab, setelah itu nggak disebutkan lagi. Menurut catatan sejarah, Nikolaus adalah salah satu juga dari 70 murid Tuhan Yesus.
Nah, tentang akhir hidupnya, pelayanannya itu tidak diketahui dan tidak ada catatan tentang hal itu. Dia mati di mana, berakhir pelayanan di mana, nggak ada cerita. Nah, saudara-saudara sekalian, dari semua diaken ini, dari 7 diaken ini, mereka mengakhiri hidupnya di bawah bayang-bayang maut. Ini menarik, ya. Hampir semuanya, ya, mereka melayani, mereka jadi diaken di bawah bayang-bayang maut. Saudara, bayang maut itu artinya apa? Bayang maut itu artinya melayani di bawah tekanan kuasa maut, itu artinya. Atau melayani di bawah tekanan kuasa kematian, itu artinya bayang-bayang maut. Ya, pemazmur berkata bahwa bayang-bayang maut itu artinya dia sedang di bawah tekanan kuasa maut. Dia sedang di bawah tekanan kuasa kematian. Saudara-saudara, ya, hampir semua diaken ini, dari 7 diaken ini, semuanya, hampir semuanya mati syahid. Dan mereka mati secara martir di dalam pelayanan mereka. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mereka bisa menghadapi bayang-bayang maut itu? Apa yang mereka siapkan? Apa yang mereka lakukan sehingga mereka bisa menghadapi yang namanya bayang-bayang maut? Sehingga mereka bisa menghadapi yang namanya tekanan kuasa kematian itu. Kenapa? Apa yang mereka buat? Saudara, waktu saya mempelajari 7 ayat yang kita sudah baca, saya menemukan beberapa hal yang membuat para diaken ini mampu menghadapi bayang-bayang maut. Saudara, yang pertama, ya, ada 9, tapi saya hanya sampaikan 2 saja hari ini. Ya, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat sehingga mereka bisa menghadapi bayang-bayang maut. Saudara, yang pertama adalah ternyata 7 diaken itu terkenal sebagai orang yang baik. Ya, mereka orang yang terkenal baik. Ya, saya baca ayat 3. Dikatakan begini, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik. Saudara-saudara, ya, 7 diaken ini terkenal baik. Ya, nah, saudara-saudara, kata baik di sini bukan hanya sekedar baik, tapi juga artinya orang benar. Ya, 7 orang itu terkenal baik, terkenal hidup benar, saudara-saudara. Ya, jadi orang baik yang dimaksudkan di sini juga orang benar. Jadi 7 orang diaken yang dipilih pelayanan itu, mereka adalah orang-orang yang terkenal baik, terkenal hidup dalam kebenaran. Nah, saudara-saudara, yang menarik adalah label baik dan label benar di sini. Itu artinya apa? Ya, ketika 7 orang ini dipilih, terkenal baik, terkenal hidup benar, kata label benar dan label baik di sini artinya adalah, yaitu mereka adalah orang yang bisa jadi teladan bagi jemaat. Mereka adalah orang yang melayani dengan baik. Mereka adalah yang menjadi berkat bagi orang lain. Jadi mereka adalah orang yang menjadi kesaksian yang indah bagi orang yang belum percaya sekalipun. Dan mereka adalah orang yang memuliakan Tuhan, baik dalam hidup maupun pelayanan mereka. Saudara-saudara, hari ini ada banyak orang ngaku jadi diaken, tetapi saudara, hidup mereka nggak benar, ya, tidak terkenal baik. Juga hidup mereka nggak bisa jadi teladan, tidak jadi kesaksian. Waduh, menyedihkan saudara. Ya, tidak jadi berkat, ya, tidak memuliakan nama Tuhan. Saudara, pernah sinode kita memecat beberapa diaken karena mereka melakukan sesuatu yang tidak baik di dalam gereja. Akhirnya kita harus memecat mereka, menurunkan mereka supaya mereka tidak semena-mena di dalam gereja. Saudara-saudara, untuk menjadi seorang diaken itu syaratnya tinggi sekali. Ya, paling tidak mereka harus memenuhi, mereka adalah orang yang terkenal baik dan terkenal hidup yang benar. Nah, saudara-saudara, status dan label hidup baik, hidup benar ini, ya, tidak hanya dibutuhkan dalam pelayanan saja, tetapi juga dibutuhkan ketika mereka berhadapan dengan bayang-bayang maut itu. Itu juga dibutuhkan ketika mereka hidup di bawah tekanan kuasa kematian. Saudara-saudara, saudara, kadang kita bingung dengan sistem di dunia ini, ya. Ada banyak sistem yang aneh-aneh di dunia ini, ya. Orang yang hidup baik saja masih bisa dibilang gak baik, betul ya? Orang yang hidup benar saja masih bisa dibilang hidup gak benar, betul ya? Nah, begitupun dengan orang yang melayani dengan baik saja masih dibilang gak melayani dengan baik, ya.
Atau orang yang melayani dengan benar sekalipun masih bisa disalahkan. Ini sistem dunia yang aneh gitu ya. Jadi saudara-saudara, jika para diakon ini hidup benar dan terkenal baik saja, masih bisa disalahkan. Nah, apalagi kalau ada diakon yang hidupnya jahat, yang hidupnya nggak benar. Pasti bisa disalahkan oleh iblis. Pasti bisa disalahkan oleh orang yang tidak percaya. Ya, mereka yang hidup benar aja, ya para diakon yang melayani dengan benar, dengan baik saja, masih bisa disalahkan. Apalagi kalau itu diakon yang nggak jahat, nggak benar, ya hidupnya yang terkenal jahat, pasti bisa disalahkan. Karena itu saudara, pilihan ada di tangan saudara. Ya, banyak orang ya menyalahkan para diakon ini, ya, tetapi yang penting adalah sesuatu kebenaran akan muncul pada akhirnya. Ya, mereka 7 diakon ini tetap memilih untuk hidup benar. Mereka tetap memilih untuk hidup baik, ya. Sekalipun orang salahkan mereka, sekalipun orang anggap mereka nggak benar, sebab mereka percaya kebenaran pasti muncul sebagai pemenang pada akhirnya. Nah, yang menarik adalah para diakon ini memilih tetap untuk hidup benar, tetap hidup baik, hidup baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Bagi mereka yang menilai bukan manusia, yang menilai adalah Allah sendiri atas pelayanan mereka. Nah, saudara, apa artinya bagi kita? Hari ini engkau harus membuat satu pilihan, ya. Jika engkau harus mati di bawah bayang-bayang maut karena virus corona misalnya, jika engkau harus mati di bawah bayang-bayang kematian karena virus corona, maka pertanyaannya adalah engkau mau mati seperti apa? Yang kedua, engkau mau mati dengan status bagaimana? Saudara-saudara, apakah engkau akan mati seperti orang jahat? Atau engkau mati seperti orang yang hidup gak benar punya? Atau engkau mati karena terkenal keburukan saudara? Saya gak tahu. Atau saudara memilih mati seperti para diakon ini? Mereka pilih mati sebagai orang yang hidup benar. Mereka pilih mati sebagai orang yang terkenal baik. Saudara, itu ada di tangan kita. Kalau engkau harus mati hari ini, engkau mau mati sebagai penjahat kah? Engkau mau mati sebagai orang yang hidup gak benar kah? Atau engkau mau mati sebagai orang yang terkenal buruk kah? Atau engkau seperti 7 diakon ini, mereka pilih mati sebagai orang yang terkenal baik, mereka pilih mati sebagai orang-orang yang terkenal hidup yang benar. Itu pilihan ada di tangan kita. Harusnya kalau kita memang harus mati, biarlah kita mati sebagai orang yang terkenal baik. Biarlah kita mati sebagai orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Itu pilihan yang paling indah. Saudara-saudara, itu yang pertama. Bagaimana para rasul ini menghadapi bayang-bayang maut? Mereka gak takut dengan maut. Pada akhirnya mereka mati sahid semua. Tapi mereka pilih mati sebagai orang yang terkenal baik. Mereka pilih mati sebagai orang yang hidup benar. Karena itu ini sikap paling utama yang harus kita miliki. Kalau hari ini engkau harus mati, sudah waktunya engkau mati bagi Tuhan, maka pilihlah mati sebagai orang yang baik, mati sebagai orang yang hidup benar. Itu paling mulia. Sama seperti Kristus, dia mati sebagai orang yang berkorban bagi orang lain. Dia mati sebagai orang baik, dia mati sebagai orang benar, dia mati untuk menyelamatkan orang lain. Itu teladan Kristus bukan? Ini nilai paling luar biasa. Ya, betapa menyesalnya engkau suatu saat, ya, jika engkau harus mati karena virus corona. Kematianmu bukan kematian yang indah. Kematianmu justru mati di dalam dosa, mati dalam kejahatan, mati dalam keterburukan. Saudara-saudara, itu 2 kali menyedihkan. Sudah mati karena virus, lalu status matimu mati di dalam dosa, mati dalam kejahatan, mati dalam segala keburukanmu. Wah, itu mengerikan. Jauh lebih baik masih seperti 7 diakon ini, ya. Walaupun mereka dianiaya, diancam, disiksa, dipenjara, bahkan akhirnya dimatikan, mereka tetap bertahan dan mereka pilih mati sebagai orang yang terkenal baik. Mereka pilih mati sebagai orang yang hidup benar di mata Tuhan. Kiranya itu menjadi pilihan kita. Yang kedua, apa yang mereka siapkan ketika mereka menghadapi bayang-bayang maut itu? Masih ayat yang ketiga, saya akan baca.
Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh dengan roh. Saudara-saudara, yang kedua adalah mereka menghadapi bayang-bayang maut sebagai orang yang penuh dengan roh. Waduh, ini pilihan yang paling tepat Bapak Ibu. Ini pilihan yang luar biasa. Ya, penuh dengan roh di sini adalah dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus. Pertanyaannya adalah mengapa seorang diaken harus dipenuhi oleh Roh Kudus, harus dipimpin oleh Roh Kudus? Jawabannya sederhana. Karena diaken yang melayani Tuhan itu harus dipenuhi Roh Kudus. Dia mesti ikut pimpinan Roh Kudus. Dia harus dikendalikan Roh Kudus. Dia harus searah dengan kehendak Roh Kudus. Ya, sebab Tuhan tidak berkenan kepada seorang diaken yang melayani dengan sembarangan, yang melayani tanpa mengandalkan Roh Kudus, yang melayani tanpa dipenuhi Roh Kudus, yang melayani tanpa dipimpin Roh Kudus, yang melayani tanpa dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan Tuhan paling tidak senang dengan diaken yang melayani tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, 7 diaken yang terkenal ini adalah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Ya, mereka ikut pimpinan Roh Kudus, taat pada Roh Kudus dan melakukan kehendak Roh Kudus. Saudara-saudara, pentingnya dipenuhi Roh Kudus tidak hanya itu saja. Roh Kudus juga berfungsi sebagai sumber kekuatan dalam pelayanan. Roh Kudus juga berfungsi sebagai sumber penghiburan bagi para pelayan Tuhan. Dan juga Roh Kudus berfungsi sebagai sumber keberanian di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara, ini pula lah yang membawa para diaken, 7 diaken ini melayani tanpa takut di bawah bayang-bayang maut, di bawah bayang-bayang kematian. Saudara-saudara, ketika mereka diadili, ketika mereka diancam, ketika mereka mau dibunuh, mereka tetap bersaksi dengan berani. Mereka tetap menegur dosa tanpa takut. Sehingga mereka mati sebagai orang yang dipenuhi Roh Kudus. Mereka mati sebagai orang yang dipimpin Roh Kudus. Mereka mati di dalam kehendak Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, kematian yang dipenuhi Roh Kudus, kematian yang dipimpin Roh Kudus, kematian yang terjadi karena melakukan kehendak Roh Kudus, dan kematian yang disebabkan dan diizinkan oleh Roh Kudus, itu adalah kematian yang paling mulia di dunia ini. Saudara-saudara, dibandingkan dengan kematian yang dikuasai oleh iblis, ya, kematian yang disebabkan oleh iblis, kematian yang terjadi karena melakukan kehendak iblis, itu adalah kematian yang fatal, yang membinasakan. Saudara, sekali lagi, pilihan ada di tangan saudara. Ya, apakah saudara mau mati sebagai orang yang dikuasai iblis, mati karena melakukan kehendak iblis? Itu ada di tangan saudara. Saya nggak tahu. Hari ini ada banyak orang mati ditembak polisi karena menjual narkoba. Ada yang mati ditembak mati juga karena pembunuhan berencana. Ada juga yang mati karena bunuh diri sendiri. Saudara-saudara, semua kematian-kematian yang seperti ini itu adalah kematian di dalam kuasa iblis. Saudara-saudara, tapi berbeda sekali dengan 7 diaken ini. Mereka mati dalam kehendak Roh Kudus. Mereka mati dalam kuasa Roh Kudus. Mereka mati dalam izinnya Roh Kudus. Dan ini kematian yang mulia. Saya nggak tahu, kalau engkau harus mati hari ini, sekali lagi pilihannya mana? Apakah engkau mau mati dalam kuasa iblis, mati dalam jeratnya iblis, atau saudara mati karena kehendak iblis? Ya, atau saudara memilih mati dalam kehendak Roh Kudus, mati dalam pimpinan Roh Kudus, mati karena melakukan pekerjaan Roh Kudus. Saudara, mana pilihan saudara? Saudara, hari ini setiap kita berada di bawah bayang-bayang maut. Setiap orang sedang berada di bawah tekanan kuasa kematian. Tapi jangan sampai kau mati sia-sia. Pilihlah matimu yang terbaik. 7 diaken ini, mereka menghadapi bayang-bayang maut. Mereka menghadapi kuasa daripada tekanan kematian. Mereka mati sebagai orang yang benar. Mereka mati sebagai orang yang terkenal baik. Dan yang kedua, mereka mati sebagai orang yang dipenuhi Roh Kudus. Itulah kematian yang mulia. Saya merenungkan bagian ini Bapak Ibu. Oke, kalau satu saat saya kena virus corona dan dokter tidak bisa menyembuhkan saya, sudah coba segala obat dan usaha,
saya semakin tidak bisa disembuhkan. Misalnya, saya ingin mati seperti 7 diaken ini. Mereka mati sebagai orang yang terkenal baik. Mereka mati sebagai orang yang hidup benar. Mereka mati sebagai orang yang dipenuh Roh Kudus. Mereka mati dalam kehendak Roh Kudus. Wah, saya tidak akan menyesali kematian saya. Tetapi kalau saya mati, harus mati kena virus corona, lalu matinya saya di dalam kuasa iblis, matinya saya kena dalam jerat iblis, matinya saya karena saya melakukan kehendak iblis. Waduh, ini satu penyesalan seumur hidup, penyesalan yang kekal sekali. Silakan tentukan kematianmu. Kau mau mati seperti apa? Kau mau mati dengan status bagaimana? Mari kita teladani 7 diaken ini. Mereka mati dengan mulia di mata Tuhan. Mereka menghadapi bayang-bayang maut. Mereka menghadapi tekanan kuasa kematian dengan sangat mulia. Itulah cara yang terbaik. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu dengan segala tantangan kesulitan yang Bapak Ibu hadapi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas kebenaran dan firman-Mu. Hari ini kami belajar dari 7 diaken yang dipilih, yang terkenal baik dan penuh dengan roh. Loh Tuhan, luar biasa. Mereka menghadapi bayang-bayang maut. Mereka menghadapi tekanan kuasa kematian dengan penuh bijaksana luar biasa. Mereka mati sebagai orang yang terkenal baik. Mereka mati sebagai orang yang hidup benar. Dan mereka mati di dalam kuasa dan kehendak Roh Kudus. Saudara, inilah kematian yang mulia. Biarlah kami boleh meneladani mereka, jemaat Tuhan juga boleh meneladani mereka. Tentu kami tidak bisa melawan maut. Kapan maut itu mau datang kami tidak tahu. Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin lusa. Saudara, kami tidak mau peduli. Mau datang cepat, mau nanti atau masih lama lagi maut itu datang. Kami tidak peduli. Tapi kami mau concern satu hal. Kami mau menentukan status kematian kami. Sebab kami ingin mati sebagai orang yang hidup benar. Kami ingin mati sebagai orang yang terkenal baik. Kami ingin mati dalam kehendak Roh Kudus. Berkati jemaat-Mu, berkati hamba-Mu, firman-Mu, agar menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita akan menyaksikan satu upacara atau sakramen yang lain yang disebut dengan sakramen CD. Baptisan dengan CD itu sebenarnya hampir sama, cuma ada perbedaan. Ya, kalau baptisan itu untuk mereka yang baru percaya Tuhan dan belum pernah dibaptis secara baptisan anak sebelumnya. Nah, CD itu untuk mereka yang sudah pernah dibaptis, yaitu baptisan anak. Jadi waktu masih bayi dulu sudah dibaptis, lalu oleh gereja kita anak-anak yang sudah dibaptis sejak kecil itu harus di CD. Nah, CD artinya peneguhan sebenarnya. Jadi itu sebabnya di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus." Lalu ayat 20 berkata, "Dan ajarlah mereka seperti yang telah kuajarkan kepadamu." Nah, saudara Ipan ini dia sudah dibaptis waktu masih kecil oleh gereja yang lama, dan sekarang dia komitmen bersama dengan kita GP Kris Kelapa Gading, maka sekarang dia harus menerima CD. Nah, waktu dia mau menerima CD ini, dia sudah kita ajarkan juga. Kita sudah selesai sampai 7 atau 8 kali pertemuan katekisasi. Dan hari ini saya akan men-CD dia sebagai tanda bahwa dia sudah sungguh-sungguh diteguhkan kembali. Baik Bapak Ibu, mari kita dukung dalam doa saudara Ipan Jaya Kosasi. Ya, saya akan bertanya kepada saudara Ipan. Silakan menjawab saya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah Ipan percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, satu-satunya tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan yang menjadi otoritas kehidupan orang percaya? Percayakah kamu? Ya, saya percaya.
Yang kedua, apakah kamu percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan Dia adalah satu-satunya jalan yang menuju kepada Bapa? Saudara percaya? Ya, saya percaya. Baik Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan dia memproklamirkan imannya bahwa dia percaya Alkitab adalah firman Allah dan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita dukung di dalam doa. Silakan Ipan untuk berlutut. Saya akan berdoa buat saudara. Mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan. Saudara Ipan Jaya Kosasi, hari ini dia sedang memproklamirkan iman percayanya kepada dunia, di hadapan jemaat dan di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Dan beberapa waktu yang lalu dia telah menunjukkan komitmennya untuk mengikut Tuhan dengan serius. Karena itu Tuhan, hamba bersyukur. Mohon Tuhan pimpin Ivan dengan segala tantangan kesulitan hidup di dalam hidup imannya yang baru ini. Bersama dengan Tuhan, Tuhan akan berjalan bersamanya. Berkati kehidupan fisiknya, masa depannya, dan secara khusus pertumbuhan imannya. Mungkin ada tantangan, mungkin ada kesulitan. Tuhan berikan dia kekuatan dan iman percaya kuat, sehingga Ivan bisa berjalan bersama Tuhan dengan setia dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Ivan, keimannya, kehidupan rohaninya, dan juga kehidupan fisiknya, keluarganya, dan sahabat, dan semua saudara-saudara seiman menyambut dia dengan sangat percaya dan beriman pada Tuhan, sehingga dia menjadi bagian dari tubuh Kristus di tempat ini. Saudara Ipan Jaya dan Kosasi, saya selaku hamba Tuhan, pada hari ini aku mensidikan engkau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, menghadap ke sana. Saudara-saudara dikasih Tuhan, upacara CD sudah selesai. Hari ini Ipan berada di depan Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh menyaksikannya. Mungkin dia bukan orang baru bagi kita, dia sudah lama bersama kita, tapi hari ini dia secara resmi telah menjadi bagian dari kita. Dia adalah anggota baru daripada GP Kris Kelapa Gading. Karena itu dia berhak atas segala pelayanan, dia juga berhak dipilih dan memilih, dan dia berhak untuk mengabdi kepada Tuhan melalui gereja kita. Kita sambut Ipan dengan ucapan syukur, dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Baik Ipan, mewakili jemaat, selamat datang di GP Kris Kelapa Gading. Selamat bergabung, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Baik, kita akan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Saya akan memulai dengan pengantar bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang sebentar lagi kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Sebab itu marilah kita mendengar terlebih dahulu pengajaran Tuhan tatkala perjamuan kudus ditetapkan. Rasul Paulus berkata kepada orang Kristen di Korintus di dalam suratnya pertama Korintus 11 ayat 23 sampai 30 demikian. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.
Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara-saudara, sebelum kita makan dan minum dari perjamuan ini, kita harus koreksi hati kita, hidup kita. Apakah kita sudah benar-benar sudah bercerai dari dosa? Kita mesti memeriksa apakah kita juga punya keyakinan bahwa hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Dan yang terakhir, apakah kita juga punya komitmen yang tinggi untuk berjalan bersama Tuhan dengan setia sampai akhir. Saudara-saudara, siapapun saudara yang hari ini sedang berhadapan dengan sakramen perjamuan kudus, jangan lupa engkau memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Baik, sebelum kita akan menerima perjamuan ini, kita akan naikkan satu pujian yang berjudul Salibnya. Dan pujian ini akan mengantarkan kita untuk sungguh-sungguh merenungkan salib Kristus, di mana dia mati bagi kita. Kita naikkan pujian ini dari bait pertama dan bait yang kedua. Bawalah aku Yesus. Imanku, imanku yang terkasih, Tuhan kau tinggalkan, salibnya, salibnya, kami di hadapan-Mu. Kami sedang menatap salib yang 2000 tahun lalu. Engkau tergantung di sana. Engkau mati di sana. Engkau menyerahkan tubuh-Mu di situ.
dan darah-Mu tertumpah demi keselamatan kami. Betapa hati kami bersyukur dan berterima kasih karena Kristus telah mengambil bagian itu dan menggantikan kami yang seharusnya binasa dan memberikan kami pengampunan dan kehidupan yang baru. Tuhan, terima kasih. Kami ingin terus menjadi bagian dari kematian dan kebangkitan-Mu. Biarlah Tuhan terus mempersekutukan kami dengan tubuh Kristus, dengan darah Kristus, tubuh yang dipecahkan dan darah yang ditumpahkan. Sehingga kami semua boleh diampuni dan kami semua boleh diselamatkan. Karena itu hari ini Tuhan, kami boleh mengingat peristiwa yang sangat bermakna, peristiwa yang sangat berfaedah bagi iman kami dan perjalanan kami bersama Tuhan. Biarlah setiap saat kami berjalan berdasarkan pengampunan Tuhan. Tuhan, hari ini kami adalah manusia biasa. Kami penuh dengan dosa. Kami penuh dengan kenajisan-kenajisan. Bahkan kami tidak pernah melakukan sesuatu yang benar sekalipun di mata Tuhan setiap hari. Bahkan kami jatuh dan jatuh lagi. Tapi karena anugerah Tuhan yang begitu besar, Kau terus mengampuni kami. Ampunilah setiap tutur kata kami, sikap perbuatan kami, tindakan kami, keputusan kami yang tidak berkenan. Tuhan, Kau sucikan, ampuni semua kesalahan ini. Sehingga kami semua boleh dibenarkan, terus dibenarkan di hadapan Tuhan. Ampuni hamba-Mu, ampuni semua jemaat-Mu, dan ampuni setiap kami siapapun dia. Dan kami boleh menerima anugerah ini sekali lagi untuk terus menjadi pemberitaan bagi dunia. Terima kasih atas pengampunan-Mu ya Tuhan. Terus menyertai kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pengampunan. Terima kasih atas berkat-berkat rohani. Terima kasih atas pengalaman terus dipersekutukan dengan Tuhan secara iman. Baik dengan kematian-Mu maupun dengan kebangkitan-Mu. Terlebih Tuhan, terima kasih atas semua pengampunan dan kelayakan yang Tuhan berikan. Biar setiap kami boleh terus Tuhan pulihkan. Bawa kami untuk terus taat dalam pimpinan-Mu. Berjalan dengan setia bersama-Mu. Dan mereka yang sakit dalam Tuhan boleh kuatkan, sembuhkan. Dengan bilur-bilur-Mu. Segala penyakit boleh dipulihkan Tuhan. Begitu juga dengan mereka yang sedang berhadapan dengan banyak masalah, persoalan, problem. Dan apapun itu tantangan, kesulitan dan penderitaan. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus sekali lagi berikan mereka jalan keluar. Dengan kekuatan atas kematian dan kebangkitan Kristus, kami akan menerima kekuatan iman dalam menghadapi apapun situasi ini. Terima kasih atas perjamuan suci ini, dan Tuhanlah Dia yang dimuliakan dan setiap kami diperbaharui. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Baik jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, oh selamat sumber Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita dengan penuh iman, dengan penuh harapan, menghadapi bayang-bayang maut. Bab kita percaya ada Roh Kudus dan ada iman, bahkan kita penuh dengan segala kebaikan dan hidup benar dalam menghadapi maut itu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya memimpin dan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. Amin. Ibadah kita selesai, saat teduh, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara sekalian, izinkan saya menyampaikan beberapa warta untuk kita. Pertama, kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Doa kami ibadah-ibadah online kita memberkati Bapak Ibu dimanapun berada, menumbuhkan iman dan memberikan kekuatan dan penghiburan. Kiranya Tuhan terus menolong kita, walaupun di tengah pandemi Bapak Ibu tetap mendapatkan kekuatan sebagai sumber daripada iman Bapak Ibu dimanapun berada. Yang kedua, kami terus mengingatkan ibadah-ibadah online kita, baik di tengah minggu maupun akhir pekan. Pertama, ada ibadah doa hari Kamis. Ya, hari Kamis ini silakan mengundang Bapak Ibu semua dan juga teman, rekan dan sahabat yang ingin mengikuti ibadah doa. Silakan pukul 19.00. Jika Bapak Ibu punya bahan doa khusus yang mungkin tidak perlu diketahui oleh orang lain, boleh mengisi form doa yang sudah dibagikan oleh Diakon William kepada kita, supaya nanti ditindaklanjuti oleh Gembala Sidang dan saya akan berdoa via telepon. Ya. Kemudian yang berikutnya ada ibadah pemuda setiap malam minggu pukul 19.00. Kita terus mensupport anak muda kita. Ya, masa depan mereka nggak muda, nggak sama seperti kita yang sudah tua, gitu ya. Karena hari ini mereka menghadapi ancaman, tantangan, kesulitan itu multi kesulitan. Tapi mereka jangan sampai kecil hati, putus asa, sebab kita percaya Tuhan bersama mereka. Karena itu kita terus bawa mereka mengenal Tuhan lebih dalam, agar iman mereka tetap kuat, tetap tangguh menghadapi situasi zaman hari ini. Juga anak-anak remaja kita pukul 17.30 setiap Sabtu, saya pembina mereka, dukung mereka supaya mereka juga bertumbuh dari sejak dini. Kemudian hari Minggu jangan lupa Bapak Ibu, ada ibadah sekolah minggu pukul 9. Kita terus support anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ayo opa oma yang sayang sama cucunya, bangunin cucunya. Begitu juga papa mama yang sayang anak-anaknya, bangunin mereka supaya mereka belajar mengenal Tuhan. Ya, guru-guru kita support mereka yang luar biasa mengajar pagi-pagi
untuk anak-anak kita. Saudara, kemudian 10.30 itu kebaktian umum seperti biasa. Jangan lupa Bapak Ibu boleh bagikan linknya kepada siapa saja yang membutuhkannya. Nah, seperti biasa kita ibadah persis jam 10.30 ya. Terus tetap semangat, tetap setia dalam ibadah. Kemudian jangan lupa juga mengajak orang-orang lain yang mungkin membutuhkan link kita. Ya, Bapak Ibu juga bisa memberikannya dengan berharap bahwa mereka juga boleh menerima berkat seperti kita. Kemudian kami sebagai majelis atau hamba Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang dengan setia memberikan persembahan dan perpuluhan kepada Tuhan. Ya, apa yang Bapak Ibu berikan, Bapak Ibu Tuhan tidak lupakan. Tuhan pasti memberkati kembali dengan cara Tuhan. Dan semua yang Bapak Ibu berikan itu membangun pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami berdoa supaya Bapak Ibu terus di dalam berkat-berkat Tuhan yang selanjutnya. Dan hari ini kami juga menyambut saudara Ipan Jaya Kosasi, nama lengkapnya. Dia baru saja di CD, Bapak Ibu sudah menyaksikannya. Dan Ipan Jaya Kosasi ini dia berasal dari gereja Katolik dulunya. Dia sudah dibaptis waktu dia umur 6 hari. Saya sudah cek dia punya surat. Lalu dia terima komuni waktu dia sudah usia SD. Nah, dia masuk ke gereja kita punya aturan bahwa yang menerima baptisan anak itu harus di-CD kembali. Kita tidak membaptis ulang karena kita percaya baptisan dalam formasi dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus itu pasti berlaku dan masih berlaku. Tapi perlu diteguhkan, maka kita perlu adakan CD. Kami ucapkan selamat datang kepada Ipan, selamat bergabung dengan GPK Sapa Gading. Bapak Ibu juga menyambut dia dengan luar biasa. Dan Ipan punya hak yang sama dengan kita karena dia anggota kita hari ini. Ya, dia punya hak dipilih, dia punya hak memilih, dia punya hak melayani. Dan apapun dia boleh terlibat di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang boleh dikerjakan. Ya, terima kasih atas semuanya. Dan Tuhan memberkati Bapak Ibu dimanapun berada. Dan sampai jumpa minggu yang akan datang.